Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Terima kasih buat kalian yang menunggu video saya. Saya jadi terharu ya. Terima kasih sudah menjadi subscribernya MP Tarot ya. Terima kasih atas segala dukungannya. Oke, malam ini kebetulan malam Jumat ya. Kita akan mengambil tema tentang alam sukma, alam leluhur ya. Ada berita apa dari alam leluhur? Mungkin ini bisa kamu jadikan referensi ya. Kalau tidak anggap saja sekedar hiburan ya. Oke, kalian masih bersama saya Mak Paijah ya. Itu nama jadul kesukaan saya ya. Orang menganggap nama-nama seperti itu desa ya. Saya memang berasal dari desa. Cuman baru sekarang kembali ke desa ya. Selama ini masih muter-muter keliling Jakarta Raya ya. Dan baiklah, kita akan memulai ya untuk hari Jumat ini, malam Jumat ya. Malam Jumat kalau di perhitungan kalender Jawa, perhitungan hari Jawa sudah masuk, ini malam Jumat begitu ya, tapi sudah masuk hari Jumat. Dimulai tadi jam 3 ya, atau setelah asar itu sudah masuk hari berikutnya begitu kalau di perhitungan Jawa begitu. Oke, jadi ini pesan, kita lihat pesan dari alam leluhur atau apa, ada kejadian apa ya, ada pesan-pesan apa begitulah ya. Kita akan mulai kartunya. Wah. Saya sebenarnya tidak sadar hari ini malam Jumat ya, baru saja sadar ketika saya merasakan banyak energi dimensi lain, alam leluhur maksudnya. Ini saya tidak tahu bahwa ini adalah malam Jumat, malah ternyata malam Jumat, pantas saja begitu ya. Energinya sangat terasa sekali dari tadi sore ya. Oke, ada Knight of Wands. Oke, ada berita, ada sebuah berita tentang kejadian, bukan kejadian ya, kejadian lah ya, kejadian di alam leluhur. Jadi ada berita-berita atau apa ya, bisa dibilang leluhur itu sedang punya gawe, sedang punya apa bahasanya ya, punya gawe lah ya. Ada sebuah planning mungkin ya, planning itu kan rencana ya, ini sudah dikerjakan ya gitu. Oke, kabarnya ya, kabarnya ini tentang dirimu ya. Ini kartunya kartu baru guys, jadi saya khawatir ini akan menjadi pelanggaran. Saya lihat gambarnya ya, semoga tidak. Kartu tarot memang begitu ya, banyak yang agak vulgar begitu. Oke, dan malam Jumat ini memang powernya kerasa ya, powernya sangat terasa sekali bagimu yang peka energi ya. Minimal kalian merasakan sesuatu yang tidak biasa ya. Beberapa di antaramu mungkin bisa melihat langsung, bisa ngobrol langsung ya. Ada lagi yang mungkin kalau saya ini berat di mata kayak gitu, tapi bukan mengantuk ya, berat di mata. Terus ada tekanan, aduh, suara-suara rame di telinga kiri saya dari tadi sudah. Akhirnya saya berencana membuka kartu ya, mungkin itu adalah pesan atau sinyal dari kalian yang dikirimkan, kemudian saya tangkap energi kalian ya, mungkin ya. Kalau tidak, biasanya telinga yang berbunyi bukan berdenging ya, tapi apa ya, gembrubuk. Gembrubuk itu apa ya, pokoknya ada suara lah ya, ada suara di telinga kiri. Kalau di download ya, itu beritanya memang biasanya banyak hal baik ya, biasanya ya. Kalau kanan seringkali beritanya kurang baik biasanya ya, tidak selalu seperti itu. Oke, jadi powernya memang sangat terasa ya. Para leluhur ini sepertinya memang banyak berinteraksi dengan kita malam ini ya. Entah mereka hanya sekedar ingin mengunjungi atau ada urusan tertentu ya.
Oke, wah wah wah, apa ini ya, ada 7 of coin. Ada 7 koin. Ini sepertinya ada sebuah proses ya, proses kalian sedang diproses ya, oleh para leluhur kalian ya, ini untuk melakukan sesuatu ya, sebuah tindakan begitu. Begitu arahnya, begitu tindakannya apa ya, sesuai dengan jurusan kalian masing-masing ya. Ada yang bagian perang ada ya yang bagian perang lintas dimensi, para starseed itu ya, dan kalian mungkin beberapa di antara kalian adalah starseed atau apa namanya, light worker begitu ya. Pekerja cahaya. Oke, jadi beberapa di antara kalian memang sedang disiapkan ya, disiapkan ditempa secara fisik, secara pikiran, secara keilmuan ya, kalian sedang ditempa oleh para leluhur. Kabarnya begitu. Ini pun juga bisa bicara tentang khotam-khotam penjaga ya, animal spirit guide ya. Mungkin kalian ada yang apa namanya, spiritnya itu dari bangsa hewan ya, mungkin naga, mungkin harimau, mungkin apa itu namanya, kalau di sini nih gambarnya kayak banteng begitu ya, entah ini gambar apa, mungkin singa ya, macam-macam spirit animal kalian ya. Ini memang salah satu fasilitas untukmu ya dalam menjalankan tugas ya, bukan untuk gaya-gayaan. Oke, lanjut, ada hangman. Oke. Oke, beberapa di antara kalian sepertinya memang seperti tadi bilang ya, sedang dipersiapkan. Terus kemudian di alam kita ini banyak para spiritual menyebutnya pencarian jati diri ya. Ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja kalian ya, sedang mungkin ada masalah apa yang pelik ya, yang tidak nyaman, intinya mungkin ada rasa sakit yang tidak nyaman, intinya begitu ya, dan kalian menunggu kapan semua ini akan selesai ya. Wah, ini kadang-kadang semesta itu, saya berpikir kadang-kadang tegas sekali ya, kejam sekali. Makanya terkadang saya sebagai pamomong ya, pembimbing pamomong atau pembimbing, ini kadang saya sangat keras loh. Sampai-sampai beberapa rekan saya ya, atau anak didik saya ini menyebut saya adalah pembimbing apa namanya, tergalak abad ini katanya begitu. Memang saya akui kadang-kadang saya memang keras sekali, jadi tergantung kebutuhannya masing-masing. Anak didik atau yang kita didik itu tidak sama ya, prosedurnya itu beda-beda, karakternya beda-beda, makanya juga beda-beda dalam penanganan ya. Itu yang kadang-kadang bikin saya lelah sebenarnya. Kekerasan ya, apa ya istilahnya, ya kerasnya saya itu, saya sebenarnya di awal tidak setuju. Saya protes, saya tidak mau menjadi orang yang galak, saya tidak mau menjadi orang yang apa namanya ya, keras begitulah ya, secara didikan begitu. Saya tolak semua itu, saya tidak mau. Tapi ternyata itu adalah salah satu cara ya, cara untuk ya mendidik ya, tapi sesuai dengan masing-masing. Karena anak didik saya ini bukan anak-anak sembarangan ya, maksudnya anak-anak yang punya kelebihan dari ini, dari bawaan mungkin. Misalkan dia kena api tidak terbakar, yang kepalanya apa namanya, tulangnya seperti besi ya, yang dia tidak terasa walaupun dipukul. Bahkan saya pernah mencoba untuk mencubitnya, tangan saya yang sakit, tangan saya yang melepuh. Ini bawaan dia dari lahir, itu anak angkat saya, anak yang saya ini ya, yang saya asuh dari usia 3 hari. Tapi ya itu, dia punya kemampuan yang seperti itu, dan dia tidak bisa ya, agak dablek anaknya, tidak bisa di apa ya, sukanya dengan dididik dengan cara keras. Saya pernah berbicara secara batin dengan dia, kenapa kamu senang sekali dengan cara didikan yang keras ya. Dirinya yang terdalam bicara bahwa itu bagian dari cara dia untuk latihan. Entah semesta nanti mau membuat dia mau jadi apa, saya juga tidak tahu ya, tapi dia mengatakan itu ya secara batin. Dia bilang, dia anggap
ini adalah latihan begitu ya. Dan sebenarnya saya sangat menolak, saya tidak suka sebenarnya, tapi ya karena itu kehendak ya, kehendak semesta, maksudnya saya harus seperti itu ya. Ya sudahlah, sebisa mungkin begitu ya, walaupun saya tolak, tetap ya seperti itu yang terjadi. Oke, jadi saya akhirnya menerima segala apa yang diperintahkan ya dari dalam diri saya, dari sang diri sejati atau inner child ya, atau engson sejati kalau dalam bahasa Jawa. Oke, panjang ceritanya ya, tapi ini adalah sharing saya pada kalian ya. Jadi kehendak batinmu ini ketika kamu menolaknya ya, ini akan ada goncangan berat malah. Jadi ikuti saja alurnya ya. Oke, ini tadi tentang The Hangman. Ada beberapa di antara kalian yang sedang dalam posisi tidak nyaman, kalian sedang dipersiapkan dari ketidaknyamanan ini. Kalian akan terlatih tentu saja, kalian akan memahami banyak hal, kalian akan bisa berpikir dari banyak perspektif ya, sehingga kalian jadi orang yang bijaksana. Itu arahnya ke sana ya. Kartu berikutnya ada Two of Swords. Sebenarnya kalian yang sedang bingung ini, para sukma leluhur, para arwah leluhur ini mengerti, memahami kebingunganmu. Kalian mungkin ada yang sedang bingung terhadap sesuatu hal ya. Jadi kalau dilihat ini energinya, ini makhluk bersayap, kemudian ada tanduk. Saya tidak tahu bangsa apa. Hai ya. Tidak mengapa kita lanjut ya. Jadi ini juga sepertinya saya mendengar barusan ada sebuah peringatan ya. Peringatan stop terhadap sesuatu yang mungkin membahayakan bagi diri kalian ya. Ini berasal dari ya dimensi lain ya, alam di sebelah kita yang sosoknya bersayap dan bertanduk. Saya tidak tahu itu bangsa apa ya. Kemudian kalau dilihat energinya ini ya, kalian mungkin ini kalau bicara tentang ini ya, hal-hal yang membuat kalian bingung, ragu ya, ini sangat berbahaya ya. Segera putuskan apa yang memang harus diputuskan ya, jangan bingung. Caranya bagaimana? Ragu-ragu sama dengan tidak ya, di situ kuncinya. Jika kalian mau melakukan sesuatu dan kalian ragu karenanya, berarti jawabannya tidak. Kok perasaan saya nggak enak ya? Berarti sama dengan tidak, jangan diteruskan ya. Selama masih ada keraguan, berarti sama dengan tidak, begitu ya. Itu rumus ya, rumus. Kalian boleh praktekkan ya. Jadi biasanya kalau kalian terjang ending cerita menyesal, biasanya begitu ya. Ragu-ragu sama dengan tidak ya, itu rumusnya. Oke, The Wheel of Fortune. Oke, ini tadi kita masih bicara tentang alam leluhur ya. Berita apa dari sana? Jadi beberapa atau banyak di antara kalian yang leluhurnya masih berada dalam putaran cakra manggilingan atau proses reinkarnasi ya, karena tidak semuanya berreinkarnasi. Makanya ada keilmuan-keilmuan yang mengajarkan agar tidak ada reinkarnasi di kelahiran berikutnya ya. Oke, sebentar. Si bocil nangis ya. Kita lanjutkan dulu. Ada Five of Coin. Oke, wah apa ini ya? Wah ini kalau bicara tentang alam leluhur ya, ini pas hari Jumat ya, mungkin kalian dibutuhkan ya dibutuhkan energimu, dibutuhkan uangmu untuk leluhur yang membutuhkan ya. Biasanya leluhur yang tidak terawat ini ada, makanya ada kalimat Jawa yang ketika mengirimkan doa leluhur itu ada bahasa leluhur ingkang boten kerumatan, artinya yang tidak terawat, mungkin yang dilupakan oleh anak cucunya, anak turunnya begitu ya, sehingga beliau defisit ya energi atau tidak punya uang kalau bahasa kita ya. Oke, karena dalam perputaran roda karma reinkarnasi ini ya, atau cakra manggilingan ini,
Ini kan seperti sebuah perjalanan begitu ya, tetap butuh energi ya. Makanya tidak ada sesuatu yang gratis sebenarnya ya di alam semesta ini, di dimensi manapun. Oke, jadi leluhur membutuhkan bantuan kalian ya. Jadi jika kalian memang ada rezeki, boleh mengirimkan sedekah untuk leluhur ya. Sedekah pun sebisanya di tempat yang energinya tinggi ya, sehingga istilahnya itu bisa extend gitu ya, bisa lebih banyak secara energi, uangnya itu lebih besar istilahnya begitu ya. Jadi kalau kalian sedekah, menurut pengalaman saya yang vibrasinya tinggi itu pada anak-anak ya, anak-anak walaupun bukan anak yatim ya, anak-anak ini energinya tinggi ya, vibrasinya tinggi. Kemudian janda yang masih muda, yang masih punya anak, yang masih punya tanggungan, bukan janda-janda tua malah ya. Janda tua iya, tapi yang lebih tinggi vibrasinya saya sebutkan tadi itu, janda yang masih punya anak ya, baik punya tanggungan, maksudnya yang masih harus saya selesaikan ya. Dua itu pengalaman saya itu ya. Anak-anak tidak harus anak yatim, tidak ya. Energi walaupun anaknya orang kaya, kalau dia mau menerima pemberianmu, justru itu jadi lompatan yang lebih tinggi ya. Ya sepertinya secara logika nggak masuk akal, tapi secara dimensionalnya itu seperti itu yang saya lihat, yang saya rasakan, yang saya buktikan justru ya. Jadi dan ini tidak harus besar, sesuai kemampuan ya. Sedekah leluhur ini tidak harus besar-besaran, apalagi kalau besar-besaran hanya ingin dipuji orang, wah semakin tidak ada nilainya ya. Jadi saya sedang memberitahu ya, istilahnya ya seperti itulah ya. Tempat-tempat yang bervibrasi tinggi ya, yang nanti bisa leluhur kalian rasakan begitu ya, dikirimkan ke beliau dan sampai ya. Karena banyak sedekah yang tidak sampai itu, banyak ya, banyak sekali. Jadi gimana ya ini konten terlalu sensitif jika kita membahas tentang agama ya. Jadi saya tidak membahas ke sana ya. Dua tempat tadi itu bervibrasi tinggi, lainnya bagaimana ya, lainnya masih di bawah itu ya. Oke. Lanjut. Ini leluhur yang membutuhkan bantuanmu ya. Dan jangan salah bahwa ketika engkau membantu para leluhur ya, imbal balik itu ada. Walaupun sebaiknya tidak berpikir itu ya, tanpa kita katakan tentang imbal balik itu otomatis ya, karena energi itu berputar, itu tadi current, uang ya, bisa dibilang itu berputar, dia akan kembali padamu lagi begitu. Ya oke, ada Seven of Wands. Wah, apa ini? Baiklah, ada beberapa hal yang sepertinya akan diberitahukan padamu ya. Ini bisa lewat apa saja nanti ya, entah mimpi, entah kebetulan lihat apa, entah siloka apa begitu ya. Ini akan datang padamu ya dari alam leluhur ya. Ada bisa berupa pesan apa begitu ya. Nah, lanjut. Oke. Ini 8 kartu, 6, 8 nggak apa-apa, 9, kita ambil 9 kartu. Jadi beberapa di antara kalian memang sedang mengalami oh my god ya, maafkanlah. Jadi kalian memang sedang menjalani challenge ya, ujian. Ini leluhur tahu kalian sedang dalam sedang dalam challenge ya. Challenge ini memang kadang tidak bisa ditolak, seringkali tidak bisa ditolak, bahkan saya pernah menolaknya tetap tidak bisa. Ya, walaupun beberapa ada ya yang bisa, mungkin ya, mungkin bukan bisa, tapi mungkin terpending saja ya. Aduh, ini cukup melelahkan ya. Jadi beberapa di antara kalian mungkin sedang mendapatkan serangan-serangan apa begitu ya. Wah, yang kuat ya. Mungkin kalian butuh untuk meditasi, untuk mengaktifkan
keilmuan apa dalam dirimu sehingga powermu semakin tinggi, butuh grounding ya dengan alam ya. Mungkin kalian tuh butuh banyak berinteraksi dengan alam ya, seperti itu ya. Nanti ada kabar-kabar baik yang akan datang pada kalian ya, segera. Saya melihat ada Phoenix ya. Mungkin kalian memang yang sedang merasa terpuruk, ini akan berita baiknya ya, akan bisa bangkit. Kalian akan hidup lagi istilahnya. Ini 9 kartu sudah cukup, kita tutup. Akan bangkit lagi ya. Kalian akan menjadi sosok yang baru, yang lebih luar biasa ya. Yang dulunya mungkin kurang finansial menjadi kaya ya, dicukupi ya, seperti itu. Yang kemarin tidak punya keluarga, kalian akan dapat banyak keluarga ya. Yang kemarin tidak punya rumah, kalian akan punya banyak rumah, banyak orang akan menawarkan tempat padamu ya. Senang jika kamu tinggal bersamanya, atau justru ada yang memberimu dengan cuma-cuma. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa karena diperjalankan dengan cara yang kejam. Maaf ya, karena saya juga pernah mengalaminya, cuman sekarang saya tinggal panennya. Begitu ya sayangku semuanya, ini hanyalah berbagi pengalaman ya. Mumpung malam Jumat juga terkoneksi dengan para leluhur ya, leluhur menyaksikan semua ini. Oke, maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih ya sudah menyaksikan video MP. Silahkan like, subscribe. Jika memang ada yang mau konsultasi, silahkan nomor saya ada di setiap deskripsi video ya. Salam sayang selalu dari MP. Oke, bye bye.